Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya lawla Allah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa man wala. Faqana Allah wa iyyakum fid din walhamna bisalna wa atina min syururi anfusina. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kita patut bersyukur kepada Allah, puji kepada Allah. Sampai sekarang ini betul-betul bahwa kita masih dapat beri kesempatan banyak untuk meraih pahala yang sebanyak-banyaknya dan untuk persiapan esok hari dalam bersah. Saya tadi ada beberapa jumpa kalau subuh diberikan, yaitu kesehatan jasmani saja, tidak ada kesehatan rohaninya. Olahraga, naik sepeda, salat pasti tidak salah subuh. Mudah-mudahan bukan orang Islam. Jadi kita ini patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat kita memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Kemudian daripada itu kita mengirim salawat dan salam kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ada kalimat thayyibah, artinya kalimat yang tersuci, dan juga itu namanya kalimat iman. Muhammad Rasulullah, artinya Muhammad adalah Rasul Allah, adalah kalimat amal. Jadi memang Rasulullah SAW itu berbuat banyak kerja. Amal bahasa Arab itu kerja. Jadi Nabi itu banyak kerja. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan daripada perintah dan larangan, Rasulullah SAW itu melaksanakannya, kemudian disampaikan kepada umatnya. Betapa mulianya kita ini hamba Allah. Dua sebenarnya kita wakili, Pak. Kita pikir-pikir, kita meneruskan perjuangan atau kalamullah, firman-firman Allah, kita teruskan hambain kita lain. Allah ini. Kemudian kita juga melanjutkan sabda-sabda Rasulullah SAW, itu hadisnya. Siapa itu? Manusia. Kita ini orang Islam. Jadi betapa mulianya memang kita, Pak. Dua, Allah dan Nabi, kita jadi khalifahnya, pengganti untuk menyampaikan daripada saudara kita juga yang belum sampai. Kemudian daripada itu kita ini sabar, Pak. Ada mengatakan as-sabru kasibari murrum fi mazakatihi. Sabar itu memang pahit seperti jadah pahitnya. Lakin awaqibuhu alhamdulillah, tetapi akibatnya lebih manis daripada madu. Ini memang kita luar biasa. Kesabaran kita kalau subuh mau tidur, berangkat lagi. Tiap-tiap waktu kita memang begitu sibuknya, tapi tidak. Kita ini mengingat kepada Allah. Itu kesabaran, Pak. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang sabar. Jemaah yang melakukan subhanahu wa ta'ala, jadi itulah dorongan kepada kita bahwa kita ke masjid ini membawa bendera Islam. Ya, bendera malaikat. Kalau kita pergi pasar, membawa bendera setan. Jadi memang beda sekali. Benderanya umat Islam dibawa kalau kita ke masjid. Kalau kita ke pasar, bendera setan. Karena setan di pasar itu macam-macam misalnya kita jumpai. Jemaah yang subhanahu wa ta'ala, yang saya akan sampaikan untuk risalah ada yang dibuat oleh Maulana Zakaria, Maulana Syekh Muhammad, yaitu membuat suatu buku, yaitu kumpulan sunnah-sunnah. Ya, saya sudah sampaikan sini, kebetulan dipinjau oleh Bapak kita Jamil Arsyad
studi kopi sebanyak 158 lembar. Nah, itu ada semua antara lain fikih, itu sunnah di atas kapal manusia begitu cara Rasul. Kemudian di atasnya itu serban atau jubah. Nah, kemudian kita pakai gamis seperti saya ini banyak pakai gamis. Kemudian pakai jenggot. Kemudian pakai siwak. Nah, yang tersisa ini ialah siwak. Inilah yang saya sampaikan sedikit mengenai siwak ini. Menurut daripada Aisyah istri Rasulullah SAW meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, 10 perkara adalah fitrah dan mencukur kumis serta memanjangkan jenggot itu disebutkan. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak memotong kumisnya, maka dia bukanlah dari golongan kami. Hadis riwayat Ahmad, An-Nisai dan Tirmizi. Dari wasilah ini Rasulullah SAW bersabda, aku selalu diperintahkan untuk bersiwak, sehingga dengan memperbanyak menjalankannya. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Di antara amalan mereka yang sering kali disepelekan oleh umat Islam pada dewasa ini saat ini adalah memelihara jenggot, bersiwak, dan memakai gamis dan peci, karena dianggap bahwa semuanya itu hanyalah budaya Arab. Memang Nabi SAW benar dari orang Arab, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguhnya pada dari Rasulullah SAW dia memberikan contoh yang baik. Artinya beliau sebagai Rasul wajib diikuti oleh semua umat Islam, bahwa Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dunia ini untuk menjadi uswatun hasanah. Jamaah yang dimuliakan Subhanahu Wa Taala, setiap perkataan perbuatan di Rasulullah SAW, baik sabda-sabdanya, baik perbuatan-perbuatannya, baik tingkah lakunya, itu semua adalah sabda Rasulullah SAW. Ini perlu taati. Kemudian daripada itu, Subhanahu wa Ta'ala memerintah kepada Rasulnya untuk menyebarluaskan apa yang diperintahkannya Nabi. Jadi apa yang saya katakan tadi, bahwa Nabi itu menjadi risalah, penyambung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung juga memberikan firman-Nya seperti Al-Qur'an, Pak. Jadi kita ini, sisa kita ini ada Al-Quran tafsirnya, mudah, ada hadisnya. Tetapi biarpun ada, kalau kita tidak baca, kalau kita tidak menyampaikan, tidak ada juga gunanya. Seperti di lemari, Pak Yosan sebagai wakil ketua membeli satu lemari Quran, mudah-mudahan yang banyak tidak ada itu dibaca di rumahnya. Ya. Itu kalamullah, itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sabda-sabda, banyak juga hadis-hadis di dalamnya itu. Sisa kita lah. Nah, justru itu berarti berarti di sini untuk kita mengadakan seperti ini, seperti ceramah-ceramah subuh, ada waktu. Karena kalau kita membaca sendiri, barangkali tidak ada, Pak. Banyak pekerjaan lain. Mungkin kita baca tidur, baru 2 kalimat sudah tidur, jatuh buku. Tapi kalau kita mendengar begitu ya, insya Allah.
Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana saya janjikan bahwa saya akan sampaikan manfaat daripada siwak ini yang diajarkan tadi menurut saya Aisyah bahwa diabaikan. Rangkuman berbagai kelebihan dan faedah bersiwak di dalam keterangan kitab Barakahul Fatah Allahumma Tabrani telah menulis beberapa faedah siwak itu sebagai berikut. Ada beberapa faedah siwak yang telah diucapkan oleh para imam di antara Ali radhiyallahu anhu, Abbas dan Atta. Mereka mengatakan selalu bersiwak, jangan sampai lalai dan istiqamalah, karena hal ini meridahkan Allah Subhanahu wa taala dan melipat gandakan pahala menjadi 99 atau 400 kali. Dengan menjaga siwak secara istiqamah adalah memperoleh faedah-faedah berikut ini. 1. Mendatangkan keluasan rezeki dan kekayaan. 2. Membersihkan mulut. 3. Menguatkan gusi. 4. Menghilangkan sakit kepala dan urat kepala akan menjadi enak, sehingga urat-urat itu tenang, tidak akan bergerak. Demikian pula urat-urat yang seharusnya bergerak tidak akan berhenti. 5. Menghilangkan lendir dahak. 6. Menguatkan gigi. 7. Mencerahkan mata. 8. Menormalkan pencernaan. 9. Menguatkan tubuh. 10. Menguatkan badan atau hafalan, menguatkan hafalan. 3. Menambah kefasihan. 12. Menjernihkan hati. 13. Melipatkan pahala kebaikan. 14. Menyenangkan para malaikat dikarenakan cahaya nur yang ada pada seorang tersebut, maka para malaikat akan berjabat tangan dengannya apabila keluar dari masjid, maka para malaikat akan mengilurkannya dari belakang, begitunya. 15. Menjadikan setan marah dan melemahkan kekuatannya. 16. Mencernahkan otak pikiran. 17. Melancarkan pencernaan. 18. Memperbanyak anak. 19. Meniti di atas sirat seperti kilat. 20. Memudahkan ketika akan menerima catatan amal dengan tangan kanan. 21. Mendapat kekuatan tubuh untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. 22. Menjauhkan panas badan. 23. Menguatkan otot perut. 24. Selalu mengingatkan untuk membaca kalimat thayyibah atau kalimat syahadah. Kemudian 25, yaitu menghilangkan lemak pada badan. 26. Memutihkan, mengkilatkan gigi. 27. Menyegerakan tenggorokan. 28. Melancarkan lidah dalam berbicara. 29. Menahan ludah yang berkelebihan. 30. Mempertajam penglihatan. 31. Membuat hajatnya, keperluannya akan mudah terpenuhi. 32. Keluar akan kubur akan meluas untuknya dan menjadi kawan setelah mati. 33. Pahala orang-orang yang bersiwak akan dituliskan pada catatan amalnya. 34.
pintu surga akan terbuka untuknya. 35. Setiap hari para malaikat akan berkata kepadanya, orang ini telah mengikuti para nabi, berjalan di jalan para nabi. Maka orang itu akan digolongkan bersama orang-orang yang selalu menempuh jalan para nabi. 36. Pintu neraka akan ditutup untuknya. 37. Orang yang selalu bersifat akan meninggal dunia dan dibersihkan terlebih dahulu dari semua dosa-dosanya. 38. Ketika malaikat akan mencabut nyawanya, maka malaikat itu menampakkan wujud sebagaimana wujudnya ketika akan mencabut nyawa para nabi. 39. Tidak akan pergi sebelum minum telaga Kausar yang akan diminumkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dari Raikin Muhtam. Terakhir 40. Faidah yang lebih besar dari itu semua adalah ia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, jadi barangkali perlu kita mencontoh daripada Rasulullah SAW, dan sebagai ikutan apa yang saya katakan awalnya membicarakan masalah sunnah ini, yaitu kata Nabi di dalam hadisnya mengatakan, mengahyal sunnati faqad ahabbani. Barang siapa menghidupkan sunnahku, sungguh saya mencintainya. Waman ahabbani karena jannah, apabila saya mencintainya, bersamaku nanti masuk dalam surga. Nah, itu janji Rasulullah SAW. Ada lagi mengatakan, man tamassaka bi sunnati, barang siapa memegang teguh kepada sunnah-sunnahku ketika akhir zaman, ketika rusaknya umatku, falahu ajrun sahih, maka balasannya jauh lebih besar, yaitu lebih baik daripada 100 mati syahid. Wah. Jadi ini Pak, kalimat daripada hadis-hadis ini jangan dibaca, ini kalimat amal. Nah, banyak kita kerjakan itu, kita tidak tahu bahwa ini sunnah. Mungkin sudah banyak kita kerjakan, tapi sunnah. Nah, karena kita tidak bisa buat satu persatu di sini, jadi semua bentuk-bentuk kebaikan itu mengandung sunnah. Tapi yang paling besar itu Pak, yaitu rakaatain qabla subahi. 2 rakaat sebelum subuh, khairum minad dunya ma fiha, lebih baik daripada dunia bersama sih. Luar biasa. Kalau kita pikirkan bagaimana menanti ini pahalanya di kemudian. Justru itu di kemudian itu memang tidak ada lagi bumi, tidak ada tanah. Di dalam surah As-Silsalah dikatakan bumi suruh digulung, langit suruh digulung. Jadi tidak ada memang dunia nanti akhir sisa akhirat. Betapa jadi dibagaikan kita ini sebagai dunia ini barangkali seperti telur cecak kecilnya dunia dibandingkan dari kemudian. Salah jamaah dimata subhanahu wa ta'ala, kita rajin untuk melaksanakan perintahnya sampai tiba ajal kita, dan itu pasti datang. Bisa jalan saya walah yakdimuna sa. Ajal itu tidak menunda satu detik pun, tepat waktu. Ya, itulah selalu kita ingat apa yang disampaikan oleh Pak Ketua dalam sekarang mati, dalam sekarang sakarat. Wah, luar biasa. Jadi itu tiap kita itu mengatakan saya mau mati nih, mungkin sedikit mau mati nih. Supaya tercegah dari perbuatan kejahatan, kita menambah amalan. Itulah dorongan ada di dalam hati kita. Tapi kalau tidak pernah mendengar, tidak pernah membaca, peduli setan apa saya nanti taufik ya pindah doang. Itu menurut pendirian orang yang nakal, orang begitu. Jemaah yang dirahmati subhanahu wa ta'ala, jangan jadi saya katakan jangan bosan Pak mendengar seperti ini. Saya sudah tanya Sedebatan Tebatur Ratia menjadi kontak bahwa adakah perubahan Pak selalu dengar nasihat sebelum menjual, karena pada umumnya menjual itu katanya. Bahkan setelah saya mendengar baru kita menjual, yaitu tertambah Pak langganan saya.
Jadi bukan menjadi penghalang ini Pak. Kita dengarkan karena ini majelis ilmu. Rezeki itu sudah diatur Allah. Jangan berlomba begini. Allah menunggu. Rezeki menunggu. Jadi jamaah, jadi alhamdulillah kita melihat saudara-saudara kita itu syukur kita melihat jamaahnya di sini lebih banyak dan juga bila rezekinya kita lihat tambah. Perhatian perjamaah kami ucapkan jazakumullah khairan. Marilah kita menutup dan doa kepada majelis. Subhanaka Muhammadika subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini contohnya Pak, siwak. Harganya bukan 1 juta, 8.000 rupiah. Jadi kidung banyak. Nah ini Pak, contohnya. Bukunya sudah di dia Pak Jamil Arsad di kaki. Siwak. Perhatian saya. Ya.